5 keistimewaan meninggal saat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat iman dan kawan-kawan pencari hidayah dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Anda semua, jika Anda suka dengan konten-konten yang menginspirasi dan mendekatkan diri pada kebaikan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah dengan pendapat atau doa terbaik Anda, subscribe ke channel kami, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dukungan Anda sangat berarti. 5 keistimewaan meninggal saat tahajud. Malam adalah waktu hening. Di saat banyak mata terlelap, ada hamba-hamba pilihan yang rela bangkit dari nyenyaknya tidur, berwudu, dan berdiri menghadap Sang Pencipta dalam sholat tahajud. Tahajud bukan sekadar sholat sunnah, tapi jembatan spiritual yang menghubungkan kita langsung dengan Allah. Pernahkah Anda membayangkan betapa indahnya jika akhir hidup kita dijemput saat kita sedang dalam ketaatan yang paling murni? Meninggal saat tahajud adalah sebuah cita-cita agung. Mengapa demikian? Mari kita bahas 5 keistimewaan meninggal saat tahajud. 1. Husnul khotimah dalam puncak ketaatan. Meninggal dunia dalam keadaan sedang melaksanakan sholat tahajud adalah salah satu manifestasi paling jelas dan paling indah dari husnul khotimah, akhir yang baik. Konsep husnul khotimah sendiri adalah dambaan tertinggi setiap muslim, yaitu mengakhiri kehidupan di dunia ini saat sedang berada di puncak ketaatan, di atas landasan keimanan yang kokoh, dan dalam kondisi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat saat tahajud bukan hanya sekadar wafat saat beribadah, tetapi wafat saat beribadah di waktu yang paling istimewa. Tahajud adalah ibadah sunnah yang memiliki bobot spiritual yang luar biasa. Ibadah ini dilakukan di sepertiga malam terakhir, waktu di mana kebanyakan manusia tenggelam dalam kelelapan, waktu di mana nafsu dan duniawi sedang tertidur. Seseorang yang memilih untuk bangkit, meninggalkan selimut hangat, melawan rasa kantuk yang berat, hanya untuk berdiri menghadap Tuhannya, menunjukkan kualitas keimanan dan kecintaan yang hakiki. Tindakan ini adalah bukti nyata dari keikhlasan dan mujahadah, perjuangan keras, melawan diri sendiri dan bisikan setan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk mencabut nyawa hambanya pada saat ia sedang berada dalam perjuangan spiritual yang tertinggi ini, saat dahinya menyentuh sajadah dalam sujud, saat lisannya basah oleh munajat dan pujian, atau saat hatinya penuh penyesalan dan harapan, itu adalah sebuah hadiah kasih sayang yang tak ternilai. Ini seolah-olah menjadi stempel pengakuan ilahi bahwa hamba tersebut adalah hamba yang benar-benar terpilih, dan berhak mendapatkan pengampunan serta kemuliaan. Wafat saat tahajud mengirimkan pesan kuat bukan hanya bagi yang ditinggalkan, tetapi juga bagi catatan amal si mayit di sisi Allah. Kematiannya menjadi penutup amal yang sempurna. Jikapun ia memiliki kekurangan atau kelalaian di masa lalu, kematiannya yang terjadi saat ia sedang bertekad memperbaiki diri dan sedang khusyuk memohon ampunan, diharapkan dapat menjadi penghapus dosa dan penyempurna kekurangan. Saat seorang hamba dijemput dalam kondisi sujud, posisi paling rendah dan paling dekat dengan Allah, maka penutup hidupnya adalah penutup yang paling bermartabat. Keistimewaan ini juga menegaskan bahwa hidup seseorang itu dinilai dari bagaimana ia mengakhirinya. Meskipun seseorang mungkin telah berbuat baik sepanjang hidupnya, husnul khotimah adalah penentu segalanya. Dan apa yang lebih husnul khotimah daripada dijemput di waktu Allah paling dekat dengan hambanya, sepertiga malam terakhir, di saat ia sedang melakukan amalan yang paling sulit dan paling dicintainya? Kematian ini adalah jaminan bahwa ia meninggalkan dunia dalam kondisi yang paling diridai, dan dengan demikian, ia akan dipertemukan dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Ini adalah puncak dari ketaatan yang menjadi penanda bahwa segala urusan duniawi telah selesai, dan kini ia bertolak menuju keabadian dengan bekal terbaik yang bisa ia bawa, sholat tahajud. 2. Wafat dalam keadaan paling bersih. Kondisi wafat dalam keadaan paling bersih merujuk pada kebersihan fisik dan kebersihan spiritual yang melekat pada ibadah tahajud. Poin ini menekankan bahwa waktu dan tata cara tahajud menciptakan sebuah lingkungan spiritual yang murni, dan ruh yang dicabut pada saat itu diakini berada dalam kondisi kesucian maksimal. Secara fisik dan ritual, tahajud didahului oleh wudu, proses penyucian yang diwajibkan. Wudu bukan hanya membersihkan anggota tubuh dari hadas kecil, tetapi juga mengandung makna simbolis menghilangkan dosa-dosa kecil yang melekat pada anggota wudu. Seseorang yang baru saja menyempurnakan wudunya dan langsung berdiri untuk sholat,
secara lahiriah berada dalam kondisi paling suci dari hari ke hari. Jika ruh dijemput saat ia baru saja menyelesaikan penyucian fisik ini, maka ia meninggalkan dunia dalam keadaan yang segar dan bersih dari noda-noda materi. Lebih mendalam lagi adalah kebersihan spiritual. Sholat tahajud adalah waktu untuk taubat, memohon ampunan, istighfar, meminta maaf, dan munajat, berbisik rahasia, kepada Allah. Pada saat itu, seorang hamba menyadari dosa-dosa dan kesalahannya, dan dengan rendah hati, ia memohon agar lembaran hidupnya diputihkan kembali. Waktu sepertiga malam adalah saat pintu ampunan Allah terbuka lebar, dan Allah mendekat kepada hambanya. Seseorang yang diwafatkan saat tahajud berarti ia meninggal ketika hati dan jiwanya sedang fokus pada penyucian diri. Ia sedang berada dalam proses aktif, pencucian, spiritual, membuang kotoran-kotoran hati berupa kesombongan, kedengkian, dan kecintaan berlebihan pada dunia. Ruh yang dicabut di tengah kondisi ini, saat ia sedang tunduk, khusyuk, dan mengakui segala kekurangan, diibaratkan sebagai ruh yang diangkat saat ia baru saja dicuci bersih oleh rahmat dan ampunan Allah. Wafat dalam kondisi ini juga berarti ruh dijemput ketika ia sedang bebas dari ikatan-ikatan duniawi yang menyesatkan. Di malam hari, segala kesibukan dunia berhenti, interaksi sosial minim, dan fokus manusia hanya tertuju pada dirinya sendiri dan Tuhannya. Keadaan ini mempermudah pencapaian keikhlasan dan kehusyukan sejati. Ruh yang dijemput di saat seperti ini adalah ruh yang sedang tidak tercemari oleh ambisi dunia, ghibah, atau pertikaian. Ia sedang berlibur dari urusan dunia dan sepenuhnya tenggelam dalam ibadah. Oleh karena itu, meninggal saat tahajud adalah penanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hambanya kembali dalam keadaan murni dan utuh seperti sedia kala. Kondisi ini memberikan harapan besar bahwa ia akan kembali menghadap Allah dengan lembaran amal yang telah disucikan, hatinya tenang, dan jiwanya damai. Ia meninggal bukan dalam keadaan lalai, tetapi dalam keadaan siap sedia dan layak untuk bertemu dengan Penciptanya. Kebersihan ini adalah bekal terbaik menuju kehidupan abadi. 3. Dicatat sebagai pejuang malam. Poin ini menekankan nilai perjuangan, mujahadah, dan keistimewaan yang melekat pada hamba yang memilih mengorbankan waktu istirahatnya demi ibadah tahajud, sehingga ia layak dicatat sebagai pejuang malam, Qiyamul Lail. Keistimewaan ini tidak datang dengan mudah, melainkan didapatkan melalui pertempuran spiritual yang intensif dan tulus melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Tahajud disebut sebagai mujahadah karena ia melibatkan pengorbanan terbesar yang dapat diberikan seorang manusia di waktu malam, yaitu mengorbankan istirahat dan kenyamanan tidur. Secara naluriah, malam adalah waktu yang diciptakan untuk ketenangan dan pemulihan energi setelah lelahnya beraktivitas di siang hari. Melawan tuntutan biologis ini, memilih untuk bangkit di saat udara paling dingin dan keheningan paling dalam, adalah sebuah indikasi kekuatan tekad dan kedalaman cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa yang mampu melakukannya secara konsisten. Seseorang yang wafat saat sedang menunaikan tahajud berarti, ia dijemput Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia sedang berada di medan pertempuran suci melawan kelemahan diri. Ia sedang berjuang untuk membuktikan bahwa Tuhannya lebih penting daripada kebutuhan raganya. Catatan amal baginya tidak hanya berisi, melaksanakan sholat sunnah, tetapi juga berjuang melawan kantuk, berjuang melawan bisikan untuk kembali tidur, dan berjuang mengutamakan pencipta di atas ciptaan. Ini adalah catatan yang sangat mulia, seolah-olah ia meninggal saat sedang bertugas sebagai pengawal spiritual di malam hari. Gelar pejuang malam ini memberikan kemuliaan ganda. Pertama, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai amal yang dilakukan secara istiqomah, konsisten, terutama yang dilakukan dengan susah payah. Tahajud adalah sholat yang berat bagi jiwa, dan itulah yang membuatnya bernilai tinggi. Kedua, kemuliaan di hadapan para malaikat. Para malaikat menyaksikan perjuangan hamba tersebut, bersujud bersamanya, dan mendoakannya. Wafat dalam kondisi seperti ini menjamin bahwa ruhnya diangkat diiringi oleh kesaksian para malaikat tentang keindahan perjuangan dan ketulusan ibadahnya. Selain itu, pejuang malam adalah mereka yang menggarap ladang amalnya di saat orang lain lalai. Sepertiga malam terakhir adalah waktu eksklusif, waktu yang disaring dari kebisingan dan ria, pamer, dunia. Solat yang dilakukan di waktu ini hampir pasti murni dari motivasi selain keridaan Allah. Oleh karena itu,
Meninggal di momen tersebut adalah penegasan bahwa seluruh hidupnya, yang ditutup dengan ibadah paling tulus, adalah persembahan yang murni. Ia dicatat sebagai hamba yang tidak hanya baik di siang hari, tetapi juga perkasa dan setia di kegelapan malam. Gelar, ahli tahajud, yang melekat pada kematiannya, adalah tiket kehormatan menuju janji-janji ilahi. 4. Ketenangan dan kedamaian jiwa. Keistimewaan meninggal saat tahajud yang keempat, adalah dijemputnya ruh dalam suasana ketenangan dan kedamaian jiwa yang luar biasa. Tahajud tidak hanya melibatkan gerakan fisik, tetapi merupakan proses terapi spiritual yang mendalam, membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan mengembalikan jiwa pada fitrahnya yang damai. Waktu tahajud, yaitu sepertiga malam terakhir, adalah waktu puncak heningnya alam semesta. Pada jam-jam tersebut, kebisingan duniawi mereda, telepon tidak berdering, tuntutan pekerjaan tidak ada, dan hati manusia bebas dari interaksi sosial yang seringkali memicu gejolak emosi. Ketenangan eksternal ini memfasilitasi ketenangan internal, batin. Ketika seorang hamba berdiri dalam tahajud, ia memasuki zona waktu yang khusus, di mana ia hanya fokus pada dialog intim dengan penciptanya. Dalam tahajud, seorang hamba mencurahkan segala keluh kesah, harapan, penyesalan, dan rasa syukurnya. Proses ini merupakan pelepasan emosi dan beban psikologis yang sangat efektif. Ia meninggalkan segala kekhawatiran dunia di belakangnya, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dan memasukkan hatinya ke dalam wadah kedamaian solat. Ketika ruh dijemput pada momen ini, ia dijemput saat beban hidupnya terasa paling ringan. Jiwanya sedang berada di titik penerimaan tertinggi terhadap takdir, kesiapan tertinggi untuk bertaubat, dan harapan tertinggi akan rahmatnya. Kematian yang datang saat jiwa sedang damai ini memiliki dampak besar pada pengalaman sakratul maut. Ketenangan batin seorang pejuang malam yang wafat saat tahajud diharapkan dapat mempermudah proses keluarnya ruh. Biasanya, sakratul maut adalah momen yang penuh gejolak fisik dan psikologis. Namun bagi yang meninggal dalam ketaatan, suasana hatinya yang damai dan pasrah dapat menjadi perisai yang meredam gejolak tersebut. Ia meninggal dalam kondisi husnudzon, berprasangka baik, kepada Allah, yakin sepenuhnya bahwa ia akan kembali kepada Zat yang Maha Penyayang. Dengan demikian, meninggal saat tahajud berarti meninggal dalam kondisi jiwa yang terisi penuh dengan zikir dan munajat. Ini bukan sekadar akhir kehidupan, tetapi sebuah transisi yang mulia, di mana ruh bergerak dari ketenangan sepertiga malam di dunia menuju ketenangan abadi di akhirat. Ia meninggalkan dunia dengan napas terakhir yang dihembuskan di tengah zikir dan sujud, menjadikan kematiannya sebuah perjalanan pulang yang paling indah dan damai. Ketenangan ini adalah hadiah bagi mereka yang rutin membersihkan jiwa mereka melalui ibadah malam. 5. Penantian janji-janji indah. Meninggal saat menunaikan sholat tahajud bukanlah sekadar mengakhiri hidup dalam kondisi ketaatan, tetapi juga merupakan cara tercepat dan termulia untuk mulai menuai dan menantikan janji-janji indah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan khusus bagi para pejuang malam. Tahajud adalah ibadah yang dipenuhi dengan janji-janji agung, baik di dunia maupun di akhirat. Wafat saat sedang menjalankan amalan ini adalah jaminan bahwa hamba tersebut telah menyelesaikan misinya di bumi dengan tiket premium, langsung menuju pemenuhan janji-janji ilahi tersebut. Tahajud secara konsisten dikaitkan dengan beberapa mau'idah hasanah, janji-janji kebaikan, yang luar biasa. Di antaranya adalah diangkatnya derajat ke tempat yang terpuji, makam mahmudah, dihapusnya dosa-dosa, dikabulkannya doa, dan dimudahkannya segala urusan. Seorang yang meninggal saat tahajud, seolah-olah, dijemput Allah tepat setelah ia menanam benih-benih kebaikan yang paling utama. Maka, ruhnya diangkat untuk langsung masuk ke fase penuaian hasil dari benih-benih tersebut. Jaminan pengampunan dosa. Salah satu fungsi utama tahajud adalah sebagai penghapus dosa dan penyempurna kekurangan. Solat di keheningan malam ini adalah waktu self-reflection yang mendalam, di mana seorang hamba mengakui kesalahan dan memohon ampunan secara tulus. Wafat dalam kondisi ini memberikan harapan terbesar bahwa ia meninggal setelah seluruh dosanya diampuni, atau setidaknya, dosa-dosa tersebut ditutupi oleh besarnya pahala tahajud yang dilakukan dengan perjuangan keras. Ia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, siap menerima janji magfirah, ampunan, yang telah ditawarkan Allah di sepertiga malam terakhir. Derajat yang terangkat tinggi. Tahajud secara tegas dijanjikan untuk mengangkat derajat pelakunya.
Kematian yang terjadi saat tahajud adalah penegasan bahwa derajat hamba tersebut telah terangkat secara spiritual, dan kini ia siap menerima pengangkatan derajat secara hakiki di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perjuangannya yang istiqomah melawan tidur, dan balasannya adalah posisi mulia yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia meninggal saat berada di titik tertinggi kedekatan spiritualnya dengan Allah, dan disitulah ia dijemput untuk dimuliakan selamanya. Kepastian husnul khotimah dan balasan terbaik. Secara umum, janji paling indah bagi seorang muslim adalah husnul khotimah dan balasan surga. Meninggal saat tahajud adalah konfirmasi visual atas husnul khotimah. Itu adalah tanda yang tidak terbantahkan bahwa akhir hidupnya baik. Konfirmasi ini diikuti dengan penantian yang penuh harapan akan balasan terbaik di sisi Allah. Ia telah beribadah di waktu yang paling sulit dan paling dicintai Allah, maka balasan yang menantinya pastilah setimpal dengan perjuangannya yang tulus dan istimewa. Dengan demikian, meninggal saat tahajud adalah sebuah penutup babak kehidupan duniawi yang bukan hanya mulia, tetapi juga penuh kepastian. Hamba tersebut tidak meninggal dalam keadaan keraguan atau kelalaian, melainkan dalam keadaan memegang erat janji-janji Allah. Ia meninggalkan dunia untuk menjemput janji-janji indah yang telah Allah siapkan, seolah-olah ia telah menekan tombol klaim hadiah di detik-detik terakhir hidupnya. Inilah keistimewaan agung yang menjadi impian setiap pencari keridaan ilahi. Sahabat iman, keistimewaan ini bukanlah untuk menakuti kita, melainkan untuk memotivasi. Tahajud adalah kesempatan emas. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita tiba, tapi kita bisa berusaha agar saat itu datang. Kita sedang berada dalam ketaatan terbaik. Mari kita jadikan tahajud, walau 2 rakaat, sebagai rutinitas yang tak pernah putus. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk istiqomah dalam ibadah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan Anda dengan like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.